Shalom, selamat sore menjelang malam. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur ya. Mungkin secara pribadi saya mengucapkan terus penanggungan ya, roh buat orang tua yang sudah dipanggil Tuhan. Dan saya bersyukur juga saya bisa datang ke tempat ini. Karena saya bilang, saya kayak tadi siang, pagi malah apa kita nggak ada ibadah penghiburan ya tempat Pak Johan ya. Sekali dapat Pak Johan ada katanya. Saya merasa bersyukur masih bisa dikasih kesempatan selain di tempat ini. Saya percaya seluruh keluarga diberikan kekuatan penghiburan ya. Karena mama kita juga sudah kembali pulang ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan ya. Baiklah, saya ikut kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan buat sore menjelang malam ini. Kami boleh datang di rumah duka dan di mana orang tua dari Pak Johan dan teman kami Julianto, di mana Tuhan bisa panggil orang tuanya kekasih kembali pulang ke tempat Tuhan. Kami percaya tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang kami kehilangan tidak akan merasakan kesedihan. Tapi kami percaya semua yang terjadi adalah rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga percaya bahwa orang tua dari Pak Johan juga demikian. Sudah waktunya Tuhan panggil dia pulang ke rumah. Dan kau memberkati seluruh keluarga Tuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan di mana dalam masa prosesi ini Tuhan kau memberikan kesehatan sampai waktunya pemakaman di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan semuanya, acara demi acara, bahkan cuaca kau memberikan cuaca yang terbaik sehingga mereka boleh memakamkan orang tua mereka di mana tempat pemakaman yang sudah disediakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kemarin saya juga kaget begitu saksi sedikit ya. Waktu itu saya mimpin pujian di ibadah jam 8. Jadi saya kaget Pak Johan masuk ke ruangan itu karena waktu itu Roh Kudus bilang doakan Pak Johan. Saya nggak tahu kenapa saya harus mendoakan beliau. Tiba-tiba saya dengar suara bapaknya ada di belakang saya. Pokoknya bapak sedang mengalami waktu orang tua masih di rumah sakit waktu itu ya. Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi adalah suatu maksud Tuhan supaya seluruh keluarga diberi kekuatan bahwa waktunya memang sudah tidak akan lama lagi. Dan saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, sesali dan sesali keadaannya, semua ada waktu Tuhan. Semua ada waktu Tuhan. Sejenak menandakannya, dia mengajarkannya.
kembali di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami, karena keyakinan kami atas dasar firman-Mu, itulah hadirat Tuhan. Menyatakan Roh Kudus hadir menghibur setiap kami yang membutuhkan penghiburan. Karena itu Bapa, di tengah keluarga yang kami kasihi, yang telah meninggalkan kami untuk sementara, karena ia akan kembali bersama-sama saat Yesus Kristus Tuhan datang kembali kedua. Dan saat ini ia bersama dengan Bapa di surga. Namun dengan demikian, keluarga yang ditinggalkan untuk sementara ini, keterpisahan sementara ini, Johan dan keluarganya secara manusia pastilah merasa kehilangan sejenak, pastilah ada kesedihan, dan itu tidak dapat dipungkiri. Karenanya kami mohonkan Roh Allah yang menghibur mereka, bukakan pengertian, pengharapan tertuju pada Tuhan, terpatri di dalam hati, berjalan kehidupan mereka sudah menjadi kepastian. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapan-Mu terus turun atas kami semua. Bentengi kami dengan para malaikat surgawi, kuasai kami dengan darah Kristus. Setiap pergerakan yang coba mau mempengaruhi hati dan pikiran, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkatakan amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya untuk Johan, Daniel, dan Julianto, dan apa namanya, Suryanto. Waduh, karena lama nggak gitu jumpa, jadi namanya sudah hilang. Itu saya ingat ya. Rebecca yang ada, kemudian nah ini dia satu ini yang agak saya perlu banyak sebut namanya. Istri dari Joseph siapa namanya? Iya, Elvi ya. Elvi. Ya, Elvi kalau di Paris itu harganya luar biasa. Sedikit guyonan ya. Tas. Bapak Ibu, kehadiran kami dan saya sebagai Gembala Jemaat Sam 21 Saksa Community, di mana keluarga Johan, Rini, saya lupa Rini, dan masih banyak kalian yang saya sebutkan namanya satu persatu karena ini keluarga kelihatannya. Terima kasih atas kesediaannya juga. Hingga kami dari Sam 21 Saksa Community, saya pribadi sebagai Gembala Jemaat yang mengembalakan sebagian keluarga di tempat ini, kami boleh hadir turut merasakan apa yang dirasakan keluarga ini. Tidak ada kata yang lebih indah. Manusia bisa merangkai banyak kata, tapi toh pada akhirnya Tuhan juga yang menetapkan satu kata. Kami datang ke sini bukan penghibur, tapi menyampaikan penghiburan dari Roh Kudus. Itu yang pertama, udah catat. Kedua, kehadiran kami di sini tidak mengubah status keadaan mami. Dia sudah menjadi pasien karena dia sudah tinggalkan ya jasadnya di sini, dan hari Jumat akan dikebumikan. Jadi kita tidak bisa ubah lagi. Mau dibikin model apapun tetap tidak bisa. Dan roh dan jiwanya itu yang tertinggal. Kemana pergi? Nah, penghiburan dari Roh Kudus itulah menjadi suatu tuntunan buat kita orang yang masih ada. Itulah sebabnya kami diberi kesempatan untuk membacakan penghiburan dari Roh Kudus. Itu tugas kami. Kami senang bisa ambil bagian, kendati pun saya tidak tahu bagaimana, karena adik saya di Singkawang yang saya minta bantuan juga sudah mulai sampai terakhir gimana? Sampai selesai? Sampai pemakaman ya? Pemakaman ya? Jadi nanti dikoordinasi. Kalau memang masih itu saya bisa hubungin gitu. Karena jarak yang berdekat sini kan ya. Saya kira itu aja. Bapak Ibu, beberapa yang harus saya sampaikan sebagai dasar pemikiran kita tentang penghiburan. Dan ini penghiburan itu adalah perintah ilahi. Perintah ilahi itu artinya tidak boleh dilupakan. Ada kaitan dengan kehidupan kita dalam percaya. Itu penting.
1 Tesalonika pasal 4 ayat 18 katakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-18 berkata seperti itu. Jadi penghiburan itu adalah mandat, perintah ilahi, harus dibacakan. Saya pikir pagi tadi juga udah dibacakan ayat ini. Saya pikir ya, tetapi tidak masalah. Saya mesti tegaskan lagi. Pertanyaannya kenapa perlu seperti itu? Nah, ada persoalan. Rasul Paulus menyampaikan ini oleh karena firman Tuhan. Berarti ada persoalan, baru ada ayat ini. Dan persoalan ini bukan saat 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini sama saja. Bagus saya sampai ke sini tidak melihat ada sesuatu yang merisaukan, kegaduhan istilahnya. Kalau di Jakarta seringkali itu kami ngalami itu kalau model yang namanya ada yang meninggalkan itu, waduh kita mesti bawa tim itu melayani satu persatu karena susah ya didiamkan. Ya. Bahkan saya punya kepala senior aja dia meninggal, keluarganya wah sama saja. Sampai saya pernah bilang, ini tinggal saya mau tutup nih, kuburannya siapa yang tadi bilang mau ikut, gak bilang masuk. Pada nggak mau juga, emosi kan dari gitu. Nah kenapa perlu diliburkan? Ada alasannya. Alasannya begini. Di ayat 13 kata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kenapa kita bisa sedih? Kenapa kita bisa melo gitu? Tapi ya kalau namanya sedih dalam arti kata kemanusiaan, emosi segera, iyalah, jangankan meninggalkannya, ya hanya pada pengharapan, tidak ada ketetapan kapan dia akan balik, ya kan? Sedangkan kadang-kadang berpisah aja anak sekolah atau luar negeri aja juga bisa sedih tiba-tiba. Lo orang yang kita sering jumpai, dia sekolah luar negeri, ada kehilangan, ada kesedihan juga, itu manusiawi. Tetapi ada yang dengan kondisi keterpisahan sampai dengan kata-kata yang tidak produktif, ya. Kata-kata, kenapa tidak aku saja? Aku ikut, ini salahku, ribut semua sampai uring-uringan kayak kelepasan gitu kan. Akhirnya kita butuh tim pelayan pelepasan bukan penghiburan. Nah ini kenapa? Karena nggak mengerti kenapa ada kejadian seperti itu. Itu yang kedua. Ketiga, yang namanya kematian itu bukan kecelakaan. Ya, bukan kecelakaan, bukan musibah, bukan lagi sial, bukan hari yang jelek, enggak. Yang namanya kematian itu adalah keniscayaan. Di dalam tubuh kita tuh ada satu namanya, ada lahir, ada mati. Nah itulah sebabnya setiap orang pasti akan mati. Itu kematian tuh, nggak ada lagi. Kaya belum tentu, ya, tapi mati pasti. Untuk itu kita diminta jangan sampai kematian kita menjadi sia-sia. Nah selagi kita masih di dunia ini, kita rawat roh, jiwa, dan tubuh. Roh selalu ada di atas bersama Tuhan, selalu melekat. Jiwa, letakkan dasar pemikiran kita kebenaran. Itu apa? Bersosialisasi. Coba kita lihat ya, teman-teman pada datang jauh-jauh. Tuh dia apa banyak. Itu menandakan karena tubuhnya ada sosialisasi. Itu dirawat. Itu penting sekali. Maka itu kalau kita mengerti kematian itu ada suatu kepastian dan keniscayaan itu hukum. Kita tahu. Nah sekarang yang perlu kita tahu kalau mati itu kemana dan bagaimana itu penting. Nah itu dilanjutkan lagi, ya kan? Tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pertama, kenapa orang bisa seperti itu? Yang kedua, karena punya pengharapan. Udah mati kayaknya udah apa? Kadang-kadang ada yang terus ke kuburan, ya, sayang sama maminya atau papinya. Ya sekali waktu ada kejadian, ya, itu yang subur. Istilahnya si Yope meninggal. Nah, pagi-pagi tiap hari dia pergi ke kuburannya, siramin air. Tetangganya bilang, aduh yang subur, kasih benar, sayang benar sama sama ibu. Iya, ibu sebelum meninggal berpesan, sebelum rumput-rumput itu hijau, jangan nikah dulu. Maka tiap pagi dia siramin air. Supaya apa?
Iya. Supaya rumputnya hijau bisa dikalang. Ini guyonan. Salah tafsir. Tapi ada yang pengharapan. Ke kuburan Pak, tidur di sana pengen ikut. Lama-lama bisa kerasukan, setan suka. Nah ini loh alasannya perlu dihiburkan dengan perintah ilahi ini. Hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi terkadang udah kenal Tuhan juga bisa lupa. Kenapa? Kurang pemahaman tentang orang yang mati. Ada 3 catatan malam ini saya berikan kepada kita semua. Yang mati, kemana dia pergi? Nah kita lihat catatan pertama ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mami yang kita kasih bersama-sama dan siapa? Yesus yang kalian tuh tiap minggu, tiap hari mau doa, makan pagi siang sore makan doa nggak? Yang pokoknya gitu aja lah, atau doa pakai dia bersama dengan dia. Jadi kalau anak kamu tiba-tiba hilang, kamu pusing nggak? Pusing. Terus maminya bilang, anakmu loh ada di sini bersama sama mami. Kira gimana? Artinya mami juga. Kalau mami itu bersama Yesus, kumpul bersama-sama. Harus sebagai orang percaya ada kesukacitaan. Itu yang pertama. Kenapa sukacita bisa terjadi? Karena ada keikhlasan. Ikhlas dia kembali bersama Bapa di surga. Itu catatan yang pertama. Orang yang meninggal dalam Yesus bersama Bapa di surga. Pertanyaannya buat kita tentu, yang tidak percaya mana? Nah, nggak kompetensi saya ngomong di sini, nanti nggak enak. Kalau ada surga, juga ada apa? Neraka. Intinya kalau nggak bersama Bapak, mungkin bersama dengan yang lain-lainnya kan gitu. Nah ini buat saudara-saudara sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai cucu kita semua paham itu. Yang mati itu kemana pergi? Kumpul sama siapa? Yesus. Nah kita di sini sembahyang nyanyi tadi bukan untuk meninggal. Kita semua Tuhan kamsiajuan. Ju Yesus kamsiania. Anho ngame lihat apa kalau bersamanya ya jopengkong. Saya ini nggak bisa bahasa, jangankan bahasa Singkawang, bahasa Aceh aja kesulitan. Tapi saya bersyukur waktu saya kos di Jakarta banyak orang Singkawang. Ya minimal sedikit bisa bahasanya, ya kan? Ya meniti mau, ya kebot, ya, ya Kak Yesus. Apa kita itu teman saya tuh hebat dia bahasa pada ada kek. Nah kalau bilang bukan apa, tadi ngapain gitu? Bapak nanti kau apa? Oh jangan kau hafal lah, saya dong lah. Như vậy con á, ô hiểu, Johan hà cùng với đây. Ngài họ anh Johan còn hoặc đó đó. Ngài sẽ họ đó chứ là. Tapi cháu chú phải thăm con này còn lo. Ya. Chưa về apa hiểu ta, apalagi kita kewe. Tapi jadi kem lah, tampol lah. Itu tiap dia. Ya jadi cuci lah ya. Sebenarnya orang Singkawang ini bisa nggak sih dalam bahasa Tujuh? Bisa layak. Oke ya, saya kembali bahasa yang sudah dimiliki. Dikumpulkan bersama itu catatan pertama. Malam ini pastikan semua kepada saudara-saudara yang lain datang bilang, mami bersama Yesus. Dia lebih bahagia. Lah kok kita? Ya. Bersama dengan siapa? Dunia bagaikan serigala yang ganas. Itu dia. Yesus berkata, dia bilang, kau jangan nangisi aku, nangisi kalian. Itu karena kalian lebih berbahaya masih hidup. Yang sudah mati sudah aman bersama Tuhan Yesus. Dia tidak akan kena COVID kalau ada COVID lagi. Dia tidak akan kena penderitaan, tidak lagi kena apa? Badai, apalagi. Ya coba kita lihat, mami walaupun
sekian waktu dia bergumul bersama-sama keluarga. Tapi yang nggak bergumul tiba-tiba 600 sekian nyawa melayang hanya karena hujan. Ada coba lihat. Kematian tidak bisa diprediksi lah. Yang terpenting jaga hati. Oke, catatan yang pertama. Catatan yang kedua, dia bersama Tuhan Yesus ngapain? Oh, ngame ya kayak dia, congkola, tuh, sencingna, jujang. Jangan-jangan malah hidupnya aja kurang mama gitu kan ya. Mana kan ngame musik congkola, kayak dia nyobain congkola ya. Sekarang gimana nyanyi? Oh enggak, nggak usah pikir. Yang penting hati dia percaya, dia mau nyanyi, dia nyanyi di dunia ini. Ini saya cuma ngomong ya, tapi kan tadi saya dengar kesaksian Yulianto, Mami itu dengan lagu kita dinyanyikan oleh tim adik saya di Singkawang. Waduh, hati betul-betul ya tersentuh oleh Tuhan karena Mami suka nyanyi ya lagu itu. Gimana caranya? Atau gimana kok bisa mereka nyanyi? Pasti ada maksud Tuhan untuk ingatkan kepada kalian. Mami itu cinta Tuhan. Nah, cinta Tuhan itu di sana ngapain? Nyanyi 24 jam Mami nyanyi, baca kitab. Enak aja. Enak aja. Lu ngapain selalu 24 jam? Sedangkan surga itu nggak ada waktu, nggak ada siang, ada malam. Jadi itu pakai apa? Nah, cara berpikir kita yang keliru kadang-kadang. Kita pergi, sini banyak nyanyi ya, nanti jangan sampai di surga, nanti nggak betah turun lagi. Ah, itu juga bahasa. Ya namanya bahasa para pendeta ya sih. Tapi yang benar bahasa Tuhan sendiri. Ngapain sana? Catatan kedua, Wahyu pasal 14 dan aku mendengar suara dari surga berkata, ini Yohanes loh. Ya, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini kalau bahagia. Ngapain? Dikata apa? Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Percaya is okay. Hasilkan kepercayaan kita di tengah kehidupan ini. Saat dipanggil itu istirahat. Hasil kepercayaan itu yang akan merengkuh kita sebagai nilai buat istirahat. Jadi apa itu? Yang catat doang. Mami di surga istirahat. Loyo. Sip cium soy yo. Soy mua. Cium yo. Si kami makan cium yo. Lu kamu mungkin apa dia nggak tahu. Tidur. Istirahat. Kamu boleh panggil. Ya, akan bangun. Kalau kau dia bangun, kamunya yang pingsan. Betul nggak? Coba malah. Amin. Oke. Hijau mai, nggak yakin deh pada lari. Ayo, karena pernah kejadian. Padahal bukan maminya orang yang meninggal ya. Waktu dia lagi manggil tiba-tiba kucing lompat, kabur baru kucing aja. Maka kenapa orang kampung kalau ada meninggal kucing nggak boleh ada? Karena itu pernah bikin orang pingsan. Ini dijadikan sebuah sakramen juga, satu ritual gitu. Padahal nggak ada apa-apa, jadi ikat-ikatin gitu. Ini ada cerita lagi. Di gereja kan ya ada anjing, ada ayam. Kalau lagi ibadah, ya ganggu. Terus sama pendetanya diikatin. Tiap kali ada ibadah, tiap kali ada penghiburan, anjing kalian dikatin supaya nggak diganggu. Udah sekian ratus tahun, ya pendeta udah ganti macam, dan itu menjadi syarat untuk aliran itu dimanapun dia pergi gereja kalau ada meninggal ada ibadah, anjing diikatin di luar, tanda ritual doa ini. Asal pertama Pak, takut diganggu, tapi lama-lama itu jadi alat ritual kan begitu. Katanya nggak, kalau nggak diikat anjing ayam di depan, nanti tidak ada sentuhan Tuhan. Ya kan seperti itu kan. Nah inilah mesti dipahami. Jadi mama itu istirahat, dia lebih berbahagia. Makanya berbahagia. Nah itu kalimat yang paling tinggi. Catatan yang kedua. Nah catatan yang ketiga, siapa yang bahagia? Kalau catatan yang kedua tadi mami yang bahagia. Catatan yang ketiga, siapa yang bahagia? Kita lihat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru,
dan sangkakala berbunyi. Nah, ini sangkakala bukan Bro Johan punya, ditiup sampai 24 jam itu kan. Surga itu ada satu pesta terakhir, sangkakala berbunyi dikatakan. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang bahagia? Akan jumpa kembali dengan kalau kita belum meninggal, kita sama-sama ngumpul sama Tuhan, tapi kita nggak tahu istirahat juga. Tapi kalau belum meninggal, nah ini ayat peneguhannya 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini disebut warga ilahi. Kita, artinya kita ini majemuk, orang-orang percaya Tuhan menjadi Tuhan kita bersama-sama. Bukankah itu bahagia? Bukankah itu sebagai apa? Jaminan kekristenan. Loh, mengapa kita mesti menjadi orang Kristen? Ini jaminannya. Tapi yang lain saya nggak tahu, kita nggak punya hak untuk komen ya. Tapi inilah dasar kekristenan. Kenapa kita perlu hibur? Karena memang kecenderungan akan terjadi apa? Kesimpulan. Kenapa kita perlu hibur? Karena kecenderungan orang bisa apa? Buat kegaduhan karena nanti. Itulah sebabnya penghiburan itu mengingatkan kepada kita orang yang meninggal dikumpulkan bersama Tuhan. Dan yang kedua istirahat. Yang ketiga akan dibangkitkan. Nah itu dasar yang harus Anda dan saya percaya. Saya kira kalau kita memahami nggak ada alasan untuk kita sedih. Tapi kalau kesedihannya kadang-kadang mikir mami sedang itu bisa oke. Tapi kadang-kadang yang saya heran itu kalau ada orang datang baru kita nangis. Kalau kan yang datang ya ada tamu datang. Aduh, mami tuh. Dari kau pergi. Ya, kayak ritual juga tuh tadi. Saya waktu papi saya meninggal, saya itu belum bertobat. Waktu jenazah bawa keluar, Bang Tony ya, nanti kalau jenazah papi kamu bawa keluar, nangis ya. Kakak-kakak saya dulu, apeo, semua kau, cuma nangis. Gua pengen mau nangis, tapi nggak bisa. Dan itu menjadi ritual. Ya, ada yang seperti itu. Boleh, oke lah, masing-masing punya keyakinan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai terjadi kegaduhan itu maksud saya. Maka tunjukkan. Alasan-alasan itulah kita ada acara seperti kayak malam ini. Lalu besok lagi malam apa besok? Malam kembang. Ya, ada kembangnya. Ya, ada kembang. Malam kembang maksudnya apa? Malam kembang itu si artinya dulu. Itu ada sejarah. Mami hidup itu bagaikan kembang yang harum. Orang lihat kembang itu ada yang bilang jelek banget, ada nggak? Walaupun kembang apapun pasti apa? Menarik ya. Nah itu dia. Kenapa? Beberapa besokannya kan kembali ke bumi. Dia dari tanah kembali ke tanah. Itulah dasar kata malam kembang. Ya, ini nggak apa-apa. Ini buat siapa? Buat mengenang apa yang menjadi yang berbuat. Saya kira itu yang saya sampaikan buat keluarga Johan dan istri dan semua yang hadir. Kami berterima kasih dan kami terus berdoa semuanya jalan baik. Ya, kendati pun kami tidak bisa mendampingi kalian terus-menerus, tapi yang kami selalu berdoa. Yang lebih peduli kalian adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang itu. Boleh kita nyanyikan satu lagu, Roh Kudus Kau hadir di sini. Saya akan berdoa buat kita semua supaya semuanya berjalan lancar. Roh Kudus Kau hadir di sini.
akan datang, orang yang kami kasihi, berada akan dipertemukan dengan pimpin pada saat berangkat maupun tiba di tanah yang persiapkan untuk menunjukkannya. Dan kami minta dalam nama Yesus kuasa yang baik, segala halangan yang mau merintangi kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tim pelayanan baik penghiburan maupun tim yang akan membawa dan tim yang mengerjakan semua di dalam berkat-Mu. Demikian juga untuk Johan dan keluarga, semua keluarga besar yang kami jalankan. Syukur Tuhan, berkati Tuhan lindungi. Terima kasih Bapak, selalu dalam tangan-Mu, berserahkan sepenuhnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Ya, silakan duduk kembali. Saya mewakili keluarga. Terima kasih buat Pak Abe ya, dan semua tim yang luar biasa melewati batas kabupaten dan kota ya buat penghiburan malam ini. Karena makasih buat semuanya. Tadi Yono bilang nanti Ko Johan ada mau kesaksian nggak? Saya mau kesaksian mungkin banyak dari kakak, dari RP, semua Julianto, Daniel, dan saya. Saya lebih pengen, dari tadi saya nahan-nahan kalau saya bersaksi nanti Babe dan tim pulangnya kemalaman. Tapi saya mau cerita di akhir-akhir, di hari terakhir Mami. Di hari terakhir Mami, ya saya terakhir jaga. Karena saya jaga malam sampai pagi. Nah, waktu lagi jaga, saya tidur di mobil. Joshua, Julianto masuk ke mobil. Masuk mobil, dia pengen bicara dengan saya. Dia cerita banyak. Kenapa waktu Julianto pengen kesaksian, dia pengen ceritakan apa yang dia alami, yang dia dapat. Hari itu saya kenapa pengen dengar? Karena berapa kali di ICU, saya selalu minta tanda-tanda dari Mami. Kami bicara sama Mami, posisinya antara sadar dan tidak sadar. Tapi setiap kali Julianto yang ke sana, yang ngobrol, karena kita masuk ke ICU tidak boleh rame, dibatasi dua-dua. Setiap kali Joshua, Julianto yang ke sana, Mami bisa genggam tangannya. Mami bisa nangis, air mata. Kalau saya minta, sampai saya minta, Tuhan, saya singkirkan yang melo-melo. Saya bilang, Tuhan, boleh nggak saya tahu Mami di ICU? Roh Mami ada di mana? Saya pengen tahu jiwa Mami ada di mana. Saya tahu tubuhnya di situ. Tapi kayaknya nggak ada tanda-tanda. Sekali Julianto keluar, dia bilang, tadi Mami genggam tangannya. Tadi Mami nangis waktu dia bisik-bisik. Kalau satu kali mungkin kebetulan. Berapa kali saya udah keluar, Julianto masuk lagi, Mami reaksi. Berarti ada sesuatu yang mungkin frekuensinya dapat dengan Julianto. Julianto yang paham. Nah, hari terakhir, sebenarnya kami nantikan hari Senin itu adalah hari ulang tahun Mami. Ya mungkin kawan-kawan, Babe, semua lihat, kok usia Mami ada 77, ada 79. Ya ada satu yang saya mau share. Itu tanggal di KTP, itu usia Tionghoa, itu bisa beda. Kok jauh, biasa bedanya 1 tahun, ini bedanya 2 tahun. Itu pun ada yang saya mau kesaksikan. Jadi terakhir Jul bilang, kok dia mau cerita. Dia cerita bahwa kenapa sih waktu kita bawa Mami berobat, cek,
selalu kayaknya ada halangan. Dokternya nggak ada, siap bedah dokternya cuti, siap bedah, siap dapat ini dokternya pelatihan. Selalu ada jeda waktu, sampai terakhir operasi pun dokternya yang anestesi nggak lagi layani yang lain, harus tunda lagi 2 hari lagi. Ya, terakhir kateter sudah tunggu, harus karena ada melayani yang lain juga bisa ubah waktu lagi. Semua kayak kok buat saya kok tertunda. Salahnya di mana? Nah, itu pemahaman saya, sepertinya ada apa. Nah, terakhir Yulianto share kok. Ini penafsiran kami. Ya. Tuhan sudah jawab doa kita saat mau mami berobat. Tuhan sudah tahan barang ini jangan di bypass. Kan kita mau bypass, tapi saya cerita bukan nyalain kenapa bypass dan enggak, tahan. Tapi kita nggak tahu cara yang lain harus bagaimana. Ini barang kau nggak bypass, ya kau nggak bypass darah nggak turun. Kalau darah nggak turun, lukanya nggak akan sembuh. Yang kita tahu ini harus bypass dan kita lakukan bypass. Ternyata bukan karena bypassnya gagal, saya cek di bawah masih ada penyumbatan. Kalau kita tahu dicek di bawah masih penyumbatan, kita kan nggak lakukan bypass. Karena resiko bypass kita udah tahu. Nah, Tuhan sudah tahan dan kita masih melakukan. Kenapa Joshua bilang begitu sama saya? Karena waktu mami dan krisis, sebenarnya Jumat kita udah siap-siap untuk pulang rawat jalan. Kami udah siap-siap. Tapi ada satu kendala, ya mami tersendak lewat karena dahannya banyak, sehingga tuh malam tuh krisis. Sehingga sebenarnya di awal ada suara tanya saya, lo mau minta berapa tahun lagi usia buat mami? Saya nggak berani ngomong ke Cece, saya nggak berani karena itu saya dengar sendiri. Saya nggak tahu itu suara siapa. Saya nggak bisa bedakan lagi itu dari Tuhan atau dari mana. Saya nggak berani. Tapi waktu mami dalam kondisi kritis, saya teriak, Tuhan, aku minta. Saya bilang, ayo sepakat, saya minta 3 tahun lagi. Karena Mazmur 90 ayat 10 berkata, usia manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, mami baru 77 tahun. Saya lihat KTP mami 77 tahun. Saya minta 3 tahun lagi kan boleh. Berapa 3 tahun? Ya 3 tahun yang mami minta saya kerjakan, saya belum kerjakan ya. Mungkin 3 tahun itu buat itu pikiran saya. Tapi ada satu hal yang buat saya kaget. Kami setahu Mazmur pasal 2 mengatakan bisa kita ulang tahun, kita minta apa saja Tuhan kasih. Di KTP mami itu ulang tahunnya tanggal 20 November 1948. Saya hitung 20 November kami paksain mami tiup lilin. Kami rayain. Tiup minta dan mami minta panjang umur dan sehat. Wah senang kita habis tiup lilin. Terus Daniel kirim tanggal kalender Imlek ulang tahunnya. Kalender Imlek ulang tahun mami itu bulan 10 tanggal 12. Saya konversi. Sesuatu saya konversi kok nggak sesuai dengan KTP-nya. Ternyata Adi bilang itu KTP dulu, masa dulu orang sembarang tembak aja tanggal lahir. Yang benar tuh yang Imlek. Saya kaget, Imlek itu 24 November, bukan 47. Bukan 48 lahirnya, 47. Waktu saya kaget, sebenarnya saya udah tahu. Mungkin saya salah minta 3 tahun. Saya pikir 3 tahun tuh 365 hari kali 3. Ternyata 3 tahun yang saya teriakin, KTP mami itu 1948. Ternyata yang benar 1947. Saya udah kalah 1 tahun, hilang. Usia nasional kalau dia 77 berarti 78.
Berarti nasional mami kalau dia 24 November 1948 yang harusnya 24 November 1947. Mami usianya bukan 77, di KTP 77, tapi realnya 78. Kalau orang Tionghoa dihitung lagi, Ibrahim 1 tahun udah 79. Saya nggak tahu, saya tertuduh atau enggak. Karena mami ulang tahun yang benar itu adalah hari Senin. Saya pesan sama adik-adik, yuk kawal ya 2 hari ini. Karena masuk di hari Senin usia mami 79 tahun. Nanti Selasa usia mami udah jalan 80 tahun. Saya nggak tahu. 3 tahun itu ternyata beberapa hari. Saya pikir masih 3 tahun. Habis ya. Jadi mami kritis waktu itu hari Jumat. Sabtu kami jaga sama Yosua. Waktu saya minta Tuhan, saya pengen lihat roh mami di mana, jiwa mami di mana. Kami jaga malam sama Julianto, paginya karena kedinginan dari rumah sakit saya pindah. Saya masuk ke mobil. Saya mobil waktu itu saya mimpi. Bangun dari mimpi saya nangis. Saya nggak berani cerita mimpi saya apa. Tapi terakhir Selasa saya cerita sama Julianto. Pokok mimpi ada satu acara. Saya masuk sepertinya ke WC. Tapi waktu keluar kok di WC ada kebaktian. Saya keluar tiba-tiba bantal itu jatuh ke bawah. Bawah nih ada kayak kolam bawah. Itu bantalnya mami. Terus saya lagi duduk rame orang. Seperti lagi ibadah. Dan saya dengar ada yang bilang mau beli tanah kapling. Dan saat itu mata saya lihat ada peti mati. Saya nangis. Di mobil saya ngerang. Mungkin saya gak siap. Saya belum siap, saya belum ikhlas. Saya cerita ke Yosua, Julianto, kok mimpi itu. Nah, kalau saya cerita, sebenarnya mungkin dia bisa cerita lebih baik. Tapi saya coba, ada kesempatan nanti biar Julianto yang berkesaksian. Dan kok udah minta 3 tahun. Waktu kita minta mami sembuh, kita bawa, Tuhan udah tahan-tahan, kita paksain, dan mami sekarang udah bypass, efeknya kan saat ini. Masih pantas gak kita minta tambah 3 tahun? Tahu gak, mami itu waktu di ICU, masuk ICU yang kedua, dia dibantu dengan 2 mesin. Hanya jantungnya yang berdetak. Ya, oksigennya sudah dari dalam sudah nggak ada. Kalanya ada kawan atau siapa, Julianto nggak mau, mungkin kami juga nggak mau. Nanti perawat, dokter akan minta kita cabut oksigen nggak? Karena ini sudah nggak bisa apa-apa. Cabut oksigennya, tunggu mati pelan-pelan. Kalau nggak ada oksigen berhenti jantungnya. Julianto nggak mau diperhadapkan kayak gini. Dan dalam hati saya juga saya nggak mau. Itu di hari Selasa pagi. Julianto masuk, kami gantian. Karena saya mau mandi, saya ada meeting. Pikir ada meeting siangnya, ada janji. Terus saya dekatin sama Julianto. Dengar ya. Untuk amputasi kaki mami aja saya nggak mau. Apalagi saya cabut selangnya. Saya nggak mau. Apapun yang kita harus bayar, kita bayar. Saya nggak akan cabut. Selesai saya pulang, saya bilang saya mandi dulu. Hari itu saya dapat 1 lagu, saya kirim ke grup. Kami ada grup berdoa semua. Itu lagunya bagus, judulnya luar biasa, Hari yang Terbaik. Selasa itu hari yang terbaik. Saya nggak baca liriknya, saya lihat hari yang terbaik.
Terus saya coba dengarin liriknya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Kalimat ini udah kira-kira udah tahu ini kemana. Terus dia ngomong, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Ini bait kedua, bukan buat saya. Ini Mami. Mami, Mi, sakit nggak? Sakitnya kayak apa? Katanya luka ini seperti dikoyak. Waktu dia kesakitan, remuk, itu Mami. Tuhan cerita penderitaan Mami. Kami nggak tahu. Waktu Mami nggak bisa baring, kau baring sakit. Saya nggak tahu waktu dia nggak berdaya. Sebenarnya obat biusnya ada nggak? Kalau nggak ada, dia kesakitan, nggak bisa gerak. Ya Juliet toh. Kami butuh ikhlas. Terakhir yang saya dapat pesan dari Juliet toh, ikhlas nggak? Kalau Mami balik. Terus kami sepakat. Kita doa. Sekarang minta Mami ketemu Tuhan Yesus. Berjumpa langsung sama Tuhan Yesus. Kenapa? Habis jumpa dengan Tuhan Yesus, biar Mami yang putuskan balik ke bumi atau ke surga. Oke. Kami tidak akan tarik terus. Saya, ya, Mami yang pilih kayaknya. Kalau Mami ketemu Tuhan Yesus, silakan Mami mau ikut Tuhan Yesus ke surga. Atau balik sama anak-anak. Dan saya keluar dari rumah sakit, Joshua sempat di rumah sakit, masih di ICU. Saya lagi meeting, saya dapat WA awal saya dibaca, Shalom. Kenapa Acu cerita, dia bisikin ke Mami reaksi, Mami nangis. Saya udah senang berarti ada reaksi. Tapi kalimat, tiba-tiba ada kalimat, ada satu kalimat dikatakan, jantung Mami berhenti. Itu di jam 10.34 di WA, jantung Mami berhenti. Saya dari Jenderal Urik ngejar ke rumah sakit dengan padatnya lalu lintas. Saya udah teriak di jalan. Mami masih dicoba dengan EKG, itu percobaan terakhir. Dan hasilnya Mami milih ikut Tuhan Yesus ke surga. Saya cerita ini, saya bilang, Tuhan, ampuni kami yang kurang berhikmat, kurang mendengar, tidak memahami apa yang Tuhan minta. Tapi kami bergerak terus karena dengan iman dan yakin bahwa ini yang Tuhan mau. Ya, Tuhan tahan, kita dobrak terus. Dan saya cerita ini bukan cerita tentang penyesalan, tapi saya cerita tentang apa yang kami jalankan. Sebagai saya dipetik sama Mami pulang, dikatakan Selasa itu adalah hari yang terbaik buat Mami kepada surga. Dan ada beberapa kawan WA dan sebagainya, ada yang bilang, maaf saya nggak bisa datang. Saya bilang, cukup dengan kata-kata yang ada, itu sudah membuat hati saya mengucap syukur, bahagia dengan yang luar biasa. Cukup dengan satu kata-kata.
Tapi hari ini saya lihat Babe dan tim dengan berjuang datang ke tempat ini. Saya tahu kasih setia seorang gembala sampai di mana. Terima kasih Babe, terima kasihnya. Terima kasih buat Erna dan semua tim. Saya percaya Mami sudah memilih ya. Kami ya mungkin ya sekarang lah kita. Dan satu harapan lagi, waktu itu saya minta Tuhan kasih 3 tahun, ternyata 3 tahun sudah dengan sekejap. Saya akan buat ini buat Mami, saya akan buat itu buat Mami. Mami minta ini saya belum lakukan. Tapi dengan hari ini Mami ambil keputusan kembali dengan Tuhan Yesus ke surga. Satu iman kami yang saya dapat, saya akan berjuang untuk bisa kumpul dengan Mami di surga. Hidup saya akan tetap mendapat tiket untuk ke surga supaya saya bisa kumpul sama Mami lagi. Terima kasih buat semua yang hadir. Terima kasih Dewi ya. Terima kasih buat Erna, kawan-kawan Ramses dan lainnya. Terima kasih buat malam ini dengan hati yang tulus saya katakan ucapan terima kasih Babe, terima kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat ibadah malam hari ini yang begitu luar biasa, begitu memberkati setiap kami, bahkan secara khusus bagi seluruh keluarga besar di tempat ini. Kami percaya Engkau yang memberikan banyak hal kebaikan dan kemurahan, kedaulatan-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga Tuhan, bagi Pak Johan dan seluruh keluarganya Tuhan, dan setiap acara berikutnya Tuhan, bahkan besok, bahkan lusa saat pemakaman juga Engkau memberikan yang terbaik, cuaca yang baik, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya dicukupkan, bahkan diberikan kesehatan bagi seluruh keluarga sehingga bisa menyelesaikan semuanya ini dengan kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan pulang dan kami tim akan kembali ke Pontianak Tuhan. Kami berkati Tuhan perjalanan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, tolak kecelakaan, tolak maut dalam nama Yesus, sehingga kami boleh tiba kembali ke rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat atas kehidupan keluarga di tempat ini. Biarlah segala kebaikan, anugerah, penghiburan, dan senantiasa terus Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.